Ayahanda Pangeran Habib Ali Zainal Abidin Ali Idrus dari Jakarta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habibnya selalu dekat kipas angin. Iya. Kalau di Jakarta saya selalu bawa kipas angin di mobil. Cuma di Kota Baru aja nih. Dan kendaraan, jadi kendaraannya pesawat ya. Lanjut Ibu dan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Semangat ya. Tapi belum pada makan semangat ya. Mudah-mudahan pada semangat semuanya ya. Pokoknya jangan rasa ketakutan dengan adanya corona ya. Yang kita takutkan Allah dan Habibuna Muhammad. Allah wa Rasulullah al-haq tasaw. Yang berhak kita takutkan adalah Allah dan Muhammad. Lanjut ya. Diulangin lagi, yang keras insya Allah dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yang keras suaranya insya Allah dijauhkan malapetaka, dijauhkan bala, musibah, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, musibah iman, musibah corona. Pokoknya dijauhkan daripada Kota Baru insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alaihi barakatillah, alhamdulillahi alaihi nikmatillah, alhamdulillahi wal khair wa saru bimasyiatillah. Allahumma ya daima awal alal bariyah, ya basita bi'atiyah sahibal mawbi saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin, salli ala sayyidina Muhammadin. Khara wara sajia wa fir lana ya jalula binihasiha. Subhanallah, subhanallah hadda ma khalaqa bis sama. Subhanallah, subhanallah hadda ma khalaqa fil ardi. Subhanallah hadda ma baina zalik. Subhanallah hadda ma wal khaliq. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram illa masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التزكي والميراث البراق والعلام ونبه البلاء والوباء والمراد على جسمه طاهرا مطهرا منورون من اسمه مكتوب مربون مردون على كلام شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظلام سيد القرين وسيف الساكنين يا ابو قاسم سيدنا محمد، يا أبو قاسم سيدنا محمد ابن عبد الله بن المطلب الحسين وسن عربي أيامي نبي الحرام محبوب عند رب المشرقان والمغربان والمستقون لنور جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة لله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك لله يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بالحقوق الله مدقات الله بريالله تعالى من الآمنين قبول. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya jamaah majelis terbesar di Kota Baru ya. Benar gak Kota Baru ini? Banjarmasin Kota Baru? Kota Baru.
Pokoknya ibu dan bapak semuanya, remaja putra putri yang hadir maupun yang nggak hadir, Kota Baru semuanya insya Allah sehat walafiat panjang umur ya. Yang insya Allah kampung Kota Baru dalam lindungannya Allah Ta'ala fiddin wa dunya wal akhirah, terjaga agamanya dunia sampai di akhirat. Berkatnya kita mengadakan acara tabligh akbar Isra wal Miraj. Insya Allah Kota Baru barangkali ada yang keluarga besar yang kurang sehat alias sakit besar kecilnya penyakit, yang insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala, penyakitnya dibuang, disingkirkan, dijauhkan, dihilangkan, dilenyapkan, dimusnahkan, maupun penyakit virus-virus corona, koroni dihilangkan dari Kota Baru di negara Indonesia. Amin. Yang insya Allah kita punya generasi putra putri kita, anak-anak kita, cucu kita, dijadikan putra putri kita, anak kita, cucu kita, generasi kita menjadi putra putri jeriyatin salihah, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang taat kepada Habibuna Muhammad, yang taat dalam ibadah, yang taat kepada masaih guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya, dijadikan anak turunan putra putri kita menjadi anak ahli ibadah, anak yang ahli takwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli dakwah, menjadi putra putri jeriyatin soleha, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang insya Allah kampung Kota Baru dijauhkan sifat-sifat yang jelek di hadapan Allah Ta'ala, baik yang fitnah, dengki, hasad, kikir, bahil, zalim, batil, munafik, syirik, sifat yang jelek di hadapan Allah Ta'ala, dajjal, iblis, setan, dijauhkan daripada Kota Baru. Amin. Insya Allah asal maksud kita punya hajat apapun, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan dikuatkan iman Islam di jalan Nabi, di jalannya para aulia Allah dan orang-orang solihin. Yang insya Allah kampung Kota Baru ini barangkali yang hobi jalan ke makam aulia Allah, mayoritas Islam ahli sunnah jamaah, insya Allah kita pergi haji umroh ya, berjalan ke makam Habibuna Muhammad, umroh dan haji jalan ke makam sahabat Nabi Muhammad, haji dan umroh jalan ke makamnya ahlul bait keluarga Nabi Muhammad, umroh dan haji jalan ke makamnya para suhada dan orang-orang solihin di Masjidil Haram, Makkatul Karamah, Madinatul Rasul, menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Yang terakhir, kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan isdet, semuanya akan mati, semuanya akan habis. Yang hidup di alam dunia ini tidak ada lagi, semuanya hidup yang sesaat dan sebentar, sesuai janjinya Allah Ta'ala. Nggak cerita orang itu sehat ataupun sakit, yang sehat bisa mati duluan, yang sakit bisa panjang umur. Kematian tidak lihat nungguin tua punya anak cucu, oh tidak, ada yang baru lahir awal-awal jabang bayi sudah wafat meninggal dunia. Inna haji dunya matahun, sesuai janjinya Allah Ta'ala. Dunia ini adalah kesenangan bahagia, gembira yang sementara, semuanya akan habis tertinggal. Wa inna akhradal durar, alam kekal abad abidin, yang selama-lamanya nanti di akhirat, yang abadi, yang bako, yang selama-lamanya. Insya Allah antum semua yang hadir, khususnya majelis yang mulia daripada majelisnya Kota Baru di tempat wilayah Kabupaten Kota Baru, insya Allah semuanya husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah buat kedua orang tua kita, usul khatimah buat bapak ibu dan anak-anak kita, usul khatimah buat istri dan suami kita, kakak adik kakek paman bibi ponakan kita, usul khatimah buat mantu mertua kita, kakek dan cucu kita, dan usul khatimah buat keluarga besar, khususnya keluarga besar Kota Baru. Amin. Dan kita tidak lupa juga kepada Saibul Wilayah, Saibul Bet, Saibul Kota ya. Kita doakan beliau, bupati kita yang bernama Sayyid Al-Habib Jafar Al-Idrus Matullah Bituli Hayati, yang insya Allah beliau senantiasa diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Bupatinya min ahlul bait, bupatinya Juriyati Rasul, cucunya Habibuna Muhammad. Udah antum selamat dunia dan akhirat pokoknya. Ini bukannya perkataan anak pribadi, ini perkataan Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Nujumu amanu li ahli sama, bintang-bintang pengaman daripada langit. Wa ahlul bait Nabi Muhammad amanu li ummati fil ardi, dan keluarga baginda Nabi Muhammad pengaman daripada bumi maupun umat. Siapa orang yang iblat kepada min ahlul bait keluarga Nabi, insya Allah dunia dan akhiratnya tidak akan tersasar ya. Kita doakan Habib Jafar Al-Idrus sebagai Saibul Wilayah Bupati Kota Baru, kita doakan sehat walafiat panjang umur bersama istri beliau, bersama anak beliau ya, keluarga besar beliau sehat walafiat dan panjang umur, yang insya Allah menjabat dan terus menjabat. Kita doakan beliau juga, tadi kayaknya ulang tahun ya, milad ya, miladnya ke-58 ya. Insya Allah kita doakan beliau biar sehat walafiat panjang umur ya. Dan para habaib guru-guru yang ada di sini juga, Habib Gadri Al-Idrus, Habib yang lain yang ada di sini, kita doakan beliau matullah bituli hayati, yang insya Allah sehat walafiat panjang umur.
para kiai, para masyaikh, para guru-guru pengajar khususnya Kota Baru, kita doakan sehat walafiat dan panjang umur. Tidak lupa juga Sebul Wilayah, juga Kapolresnya maupun Dandimnya, semua jajaran pemerintahan daripada aparatur negara atau aparatur pemerintah, kita doakan sehat walafiat panjang umur ya. Mudah-mudahan ini kampung insya Allah aman dunia dan akhirat ya. Nggak ada yang pakai cadar-cadar ini ya, apa namanya, masker nggak ada yang pakai ya. Berarti is the best dah Kota Baru dah ya. Iya, pokoknya is the best Kota Baru. Anak tinggal di makam Mbak Priuk. Anak cicit jatuhnya Mbak Priuk. Jadi cicit Mbak Priuk. Anak liatin orang-orang yang jarang ke makam Mbak Priuk, Habib Hasan Haddad, tidak ada yang pakai masker nggak ada. Tuh istiqomah. Makanya antum kalau deketin para ulama, para habaib, para aulia Allah, para masyayikh, guru-guru, orang-orang soleh, kita ini punya Allah, kita ini punya Nabi Muhammad, punya para aulia Allah dan orang soleh. Wali ini mengajarkan amalan-amalan untuk mencegah, bukan hanya dunia malapetaka di dunia, tapi mencegah daripada malapetaka di akhirat. Makanya antum kalau ngamalin Ratibul Haddad, insya Allah dijaga sama Allah. Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, beliau katakan, Ratibuna haja yarusu bila tiaqrafiha. Ratib kami ini untuk menjaga kampung, untuk menjaga desa, kota, negeri daripada ancaman-ancaman angkara murkanya Allah Ta'ala. Baik musibah alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, musibah iman maupun musibah virus corona, yang lain-lainnya insya Allah dijaga sama Allah Ta'ala ya. Bahkan Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala katakan, man doba alai Ratibul Haddad rojika husnul khotimah. Siapa orang yang suka mendawamkan, membiasakan, merutinkannya bacaan Ratib Al-Haddad, insya Allah orang tersebut diwafatkan meninggal dunia, dianugerah Allah Ta'ala diwafatkan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah. Di akhirat kalau udah husnul khotimah nggak ada virus lagi nantinya. Di dunia juga orang yang dekat sama Allah, sama Nabi Muhammad, nggak ada virus lagi insya Allah yeah. Yang berbahaya nih virus akidah, iman Islam kita copot. Udah nggak mau ibadah, nggak mau baca selawat, nggak mau baca maulid Nabi, nggak mau jikiran lagi. Sekarang ada undang-undang lagi, jangan sholat Jumat di masjid. Kan repot nih urusan ini. Ini repot udah. Nggak boleh lagi bersalaman jabat tangan gara-gara virus corona. Ini setan iblis tepuk tangan nih, tepuk tangan sekarang nih. Ini ajaran Habibuna Muhammad. Orang berikan selamat ataupun orang yang selamat kepada si fulan itu dirontokkan, dihapuskan dosa-dosa kita, yang selamat maupun yang berikan selamat. Seperti ini. Ini sekarang selamatnya pakai sikut. Ini waalaikumsalam. Ini ajaran siapa? Makanya antum pegang terus ulama-ulama warasatul anbiya, perwaris nabi-nabi ya. Jangan sampai ketemu ulama-ulama warasatul anbiya, perwaris kekayaan, ataupun ulama-ulama su. Ini yang berbahaya. Makanya kalau antum ini ada musibah, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, untuk pribadi anak rasa takut. Yang berbahaya ini musibah iman. Dengan adanya virus corona, orang meninggalkan ibadah. Ini yang berbahaya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya Isra wal Mi'raj ini, kita menambah keimanan kita kepada Allah dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu dan bapak semuanya, masyarakat Kota Baru, kita masih diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Ini anugerah yang Allah berikan, melakukan amalan-amalan yang baik. Habibuna Muhammad katakan, khairukum man tala umruhu sana amaluhu. Kebaikan di antara kalian yang diberikan panjang umur, sehat walafiat, maka lakukanlah amalan-amalan yang baik. Lakukanlah ibadah yang baik, lakukanlah ilmu yang baik. Dari mana ilmu ibadah amalan yang baik-baik? Kita pegang ilmu ibadah amal Kanjeng Habibuna Muhammad. Dari Habibuna Muhammad mempunyai pewaris lagi. Siapa pewaris Habibuna Muhammad? Humul hamilun sir badan nabihim, warasatul anbiya krim biha, warasatul anbiya. Kalau ibu dan bapak kenal para wali Allah, kenal orang-orang solihin, beliaulah pemegang sirnya setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulianya pewaris Nabi Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang-orang solihin. Yang seperti apa ilmu ibadah amalnya? Yang mengandalkan, yang mengamalkan wasilah tawasul kepada Nabi, yang mengamalkan wasilah tawasul kepada para aulia Allah, kepada orang-orang solihin, baca maulid, baca ratib, yang berselawat. Inilah ulama-ulama yang soheh, orang-orang solihin yang soheh, yang kita wajib kita pegang. Ini yang soheh yang kita pegang. Insya Allah Kota Baru ini masyarakatnya semuanya akan dijamin oleh Allah Ta'ala diwafatkan matinya husnul khotimah.
Kenapa kita harus pegang Nabi? Kenapa kita harus pegang pewaris Nabi? Kenapa kita harus pegang para aulia Allah dan orang-orang salihin? Karena kalau kita kenal hakikatnya Nabi, hakikatnya pewaris Nabi, hakikatnya para aulia Allah dan orang-orang salihin, beliau adalah juru selamatnya umat Islam dunia dan akhirat. Nggak mungkin antum bisa berjumpa dengan Sang Khalik Allah Ta'ala tanpa tuntunan Habibuna Muhammad. Nggak mungkin antum kenal Habibuna Muhammad tanpa tuntunan pewaris Nabi Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang soleh. Sebagaimana Allah Rabbul Jalla Jalaluhu firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka akan kenal Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Bagaimana antum ingin kenal Allah tanpa kenal Habibuna Muhammad? Bagaimana antum ingin kenal Nabi Muhammad tanpa kenal pewaris Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang soleh? Ini kalau ada estafet pewaris Nabi, ada estafet para aulia Allah dan orang-orang salihin, insya Allah dunia dan akhiratnya ulaika lahum aman muhtadun. Antum ini akan dapat keselamatan dan akan mendapat petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana Allah Rabbul Jalla Jalaluhu firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam Al-Qur'an Karim, wa anna hajja siratal mustaqiman, wa anna hajja siratal mustaqiman. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh Habibuna Muhammad. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh pewaris Nabi Muhammad, yang dibawa oleh para aulia Allah dan orang-orang salihin. Siapa pewaris Muhammad? Humul hamilun sirbadan nabihim warasatul anbiya kren biha warasatul anbiya. Beliaulah pemegang sarnya setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulia pewaris Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang-orang salihin. Ataupun tanda kutip, siapa? Al ulama warasatul anbiya. Ataupun tanda kutip, alaikum bisunati wa sunati halapa rasul min bandi. Ikutilah tindakanku, kanjeng Rasulullah Muhammad, dan ikutilah tindakanku seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang penutup min ba'di setelahku. Siapa selain khalifah daripada ini? Pewaris Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang saleh. Ataupun tanda kutip, al ulama warasatul anbiya, yang merangkul bapak ibu untuk kepentingan dunia sampai di akhirat keselamatan. Lanjutan Quran tadi pada tiba, ibu dan bapak Kota Baru khususnya majelis Islam, ikuti Nabi, ikuti pewaris Nabi, ikuti para aulia Allah, ikuti orang-orang salihin. Wala tattabi'u subulal sabila. Kita dilarang jangan suka ikutin jalan-jalan yang lain yang di luar rel Nabi Muhammad, yang di luar relnya pewaris Nabi Muhammad, yang di luar relnya para salihin. Kalau kita ngikutin jalan-jalan lain yang berkecimpung urusan duniawi, yang melupakan urusan akhirat, nantinya bakal takut sama virus corona nantinya. Bukan virus corona lagi, corona ini udah akhir zaman, zaman sudah akhir. Ada seorang ulama besar yang bernama Habib Bakar Masyhur Al-Masyhur. Beliau berapa tahun yang lalu beliau udah mengarang kitab dari wasiat Kanjeng Rasulullah. Nanti di akhir zaman, zaman sudah akhir, nanti akan ada corona. Itu virus yang mematikan. Tapi kalau orang yang kuat beribadah kepada Sang Khalik Allah Rabbul Jalla Jalaluhu dan kepada Habibuna Muhammad, insya Allah tidak akan terkena, karena virus corona ini mengenai kepada orang yang lemah akidahnya. Tepuk tangan alias iblis setan, karena Dajjal ini mau keluar nantinya. Makanya itu ini semuanya jangan kita rasa takut. Insya Allah kampung Kota Baru ini dijaga sama Allah Ta'ala ya. Mudah-mudahan insya Allah dijaga berkatnya Habibuna Muhammad dan para aulia Allah dan orang salihin. Kenapa kita harus bergandeng dengan Nabi, bergandeng dengan pewaris Nabi, bergandeng dengan para aulia Allah dan orang saleh? Keselamatan kita ini ada di beliau nantinya. Kalau bergandeng dengan Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang saleh, keselamatan kita ini bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai kelak nanti di akhirat kita ini akan dapat tuntunan. Karena ini wasiat, karena ini tuntunan yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Para diri Nabi Muhammad mempunyai suri teladan yang sangat baik. Bapak Ibu kenal Habibuna Muhammad Rasulullah ini, kalian mau berjumpa dengan Sang Khalik Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Kalau kenal Nabi Muhammad, beliau perjalanan Isra Mi'raj ini nggak perlu permisi lagi sama Nabi Allah Adam alaihissalam, sama nabi-nabi lagi yang lain nggak perlu permisi, karena Nabi Muhammad sudah diberikan titel oleh Allah Ta'ala. Apa titelnya Habibuna Muhammad SAW?
Ini Jibril kecapean, lelah, lemes beliau. Mundar mandir adalah timur dan barat, barat timur. Dipanggil Jibril. Wahai Jibril, anta ta'al. Jibril menghadapi kanjeng Rasulullah. Ada apa ya Habibuna Muhammad, kekasih daripada Sang Khalik Allah Ta'ala? Aku lihat engkau kenapa mundar mandir antara timur dan barat, barat dan timur. Aku ini bingung melihat engkau, terheran-heran. Katakan Rasulullah, wahai hamba pilihan Allah kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, aku dapat wasiat, aku dapat perintah. Perintah dari siapa? Daripada Sang Khalik Allah Rabbul Jalal Jalaluh. Perintah apa ya Jibril? Jibril menghadapkan pada salah perkataan Jibril kepada Muhammad, wahai hamba pilihan Allah kanjeng Rasulullah, wa qalabtu masariki arti maghribiya falam ajid rajilan abdullu minal Muhammad. Bayangin, aku diperintahkan oleh Gusti Allah Pangeran untuk pulang balik dari timur dan barat, maka aku tidak menemukan hamba yang dimuliakan Allah, hamba yang dicintai Allah, hamba yang terdekat dengan Allah, kecuali engkau wahai Habibuna Muhammad Rasulullah SAW. Mundar mandir lagi Jibril, singkatnya antara timur barat, barat timur. Dipanggil lagi Jibril oleh kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, wahai Jibril, anta ta'al Jibril, aku lihat engkau kenapa masih mundar mandir juga. Udah ke timur, barat, barat timur. Aku dapat perintah lagi, wahai hamba bila Allah kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Perintah apa lagi wahai Jibril? Jamnya Jibril kepada Nabi Muhammad, wa qalabtu masariki arti maghribiya falam ajid min bani Adi abdullu min bani Hasim. Aku dapat perintah daripada Gusti Allah Pangeran untuk bolak balik bumi ini dari timur dan barat, barat dan timur, maka aku tidak menemukan keluarga termulia, pewaris termulia, generasi peturun mulia, kecuali keturunan daripada Bani Hasim. Ini keluarga Nabi ini Bani Hasim, cucunya kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad. Makanya ibu dan bapak kalau melihat para habaib, mulutnya ini selalu dibasahin, ada wasilah. Wa ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad ibni Ali ibni Abdullah wa Ummi Aminah wa Sayyidati Khadijah Kubra di Walid wa Isarido wa Sayyidah Fatimah Jalal Batur binta Nabiuna Muhammad wa sahabati wa Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, semuanya Imam Hasan Husain bin Ali, semua sigus sabab min ahli jannah wa sigus sajar wa sajjad min ahli ibadah, Al-Habibul Imam Ali Jainal Abidin, semuanya kanjang-kanjang wali Allah, wali-wali Songo, Syekh Asad Al-Banjari, guru sekumpul, semuanya diwasilai. Kenapa? Ngikutin datuknya kanjeng Rasul Habibuna Muhammad Rasul Salam. Karena Nabi Muhammad ini ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, yang seperti tadi ayat bisa nyelonong boy beliau. Nggak usah sowan lagi, nggak usah permisi lagi, nggak usah ketok-ketok pintu lagi. Bayangin, tapi Nabi Muhammad tiba tidak seperti itu. Anna waladu Adam, Anna waladu Adam, Abnu Ta'ala wala Padhar. Aku adalah putranya, anaknya, cucunya, generasinya Nabi Allah Adam alaihissalam, yang paling dimuliakan Allah Ta'ala, dan saya tidak sombong. Subhanallah. Ingin berjumpa sama Allah Ta'ala, beliau sowan. Ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, beliau ketok-ketok pintu, beliau memberikan salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah Adam alaihissalam. Di langit ke-1, di langit kedua Nabi Yahya Isa, di langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa. Nabi Musa aja ingin berjumpa dengan Allah, bisa berdialog tapi nggak bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ibu dan bapak kalau kenal nabi-nabi yang lain, 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang bersisa, tidak ada yang bisa berjumpa dengan Sang Khalik Allah Ta'ala. 313 seorang Rasul, tidak ada yang bisa berjumpa dengan Sang Khalik Allah Ta'ala. Bahkan 124.000 nabi-nabi, 313 seorang Rasul, tidak ada yang bisa membobol, menjebolkan surganya Allah Ta'ala. Cuma satu ilah wahid. Siapa? Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Wahai Jibril, aku ini udah bisa berdialog dengan Sang Khalik Allah Ta'ala. Perlihatkan wujudnya Sang Khalik Allah Ta'ala. Wahai Musa alaihissalam, kalau engkau pengen lihat Sang Khalik Allah Rabbul Jalal Jalaluh, engkau itikaf, engkau duduk, engkau bermunajat. Di mana Jibril? Di Gunung Tursina. Begitu duduk itikaf bermunajat, tiba-tiba gunungnya hancur meledak. Terpental Nabi Musa alaihissalam mundur dan minggir.
Wahai Musa, kenapa engkau mundur? Kenapa engkau minggir? Kenapa engkau menjauh dari tempat yang kau duduk? Aku takut wahai Jibril. Apa yang kau takutkan? Ngeri kena lemparan batu itu gunung meledak. Baru ngeliat lemparan batu gunung meledak aja ketakutan. Bagaimana untuk berjumpa kepada Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu? Gak ada yang mampu. 124.000 nabi-nabi, 313 seorang rasul, tidak ada yang mampu untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bahkan tidak ada yang mampu untuk membobolkan, menjebolkan surganya Allah Ta'ala. Ibu dan bapak kenal Nabi Allah Adam, Nabi Yahya, semua nabi, Nabi Daniel, Nabi Su'aib, Nabi Ayub, Nabi Jibril, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Musa, kulhuminan nabi itu maju ke depan. Nabi Allah Adam maju ke depan. Begitu lihat gerbang surga, la ilaha illallah, Miftahul Jannah babuhu. Nama saya nggak ada. Siapa? Adam Rasulullah. Nabi Yahya Isa maju, la ilaha illallah, Miftahul Jannah bahu Yahya wa Isa Rasulullah, nggak ada. Maju lagi Nabi Yusuf alaihissalam, la ilaha illallah, Miftahul Jannah babuhu Yusuf Rasulullah wa Musa Rasulullah. Nabi-nabi yang lain nggak ada. Yang ada apa? La ilaha illallah, Miftahul Jannah babuhu ismu Ahmad Rasulullah wa ismu Muhammad Rasulullah. Nama Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad yang ada, yang terpampang di gerbang surganya Allah Ta'ala. Itu nabi-nabi yang lain pada memberikan salam kepada Habibuna Muhammad. Perjalanan Isra wal Mi'raj, apa salamnya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain kepada salam? Cita-cita kita, wahai Gusti Allah Pangeran, cintailah saya ya Allah. Nggak bisa kita akan dicintai Allah tanpa melalui kecintaan kita dengan Habibuna Muhammad. Qul in kuntum tattabi'uni, Allah Ta'ala, kalau emang benar kita cinta kepada Allah, kita diawali kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad, maka Allah Ta'ala akan turunkan kecintaan kita kepada kita semuanya. Kita minta ampunkan dari Gusti Allah Pangeran lewat cintanya dengan Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah Rabbul Jalaluhu akan ampunkan dosa-dosa kita. Wahai Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu, berikan rahmat kepada orang Kota Baru. Nggak mungkin kita akan mendapatkan rahmat kalau bukan tanpa Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mempunyai titel wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa cita-cita kita? Pengen surga, pengen rahmat, pengen syafaat, pengen apa lagi? Hidayah. Semuanya ada di Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Makanya ibu dan bapak, kita harus kenal Nabi Muhammad ini siapa. Karena kalau kita nggak kenal Nabi Allah Muhammad bin Rasulullah, nggak kenal pewaris Nabi Muhammad, nggak kenal para aulia Allah, nggak kenal orang-orang soleh bin solihin, nanti sholat kita acak-acakan nantinya, ibadah kita acak-acakan nantinya, amalan kita acak-acakan nantinya, ilmu kita pun acak-acakan nantinya. Apa bib yang dibilang acak-acakan antara ilmu ibadah amal? Mencong-mencong, belang-belang, tidak searah dengan Habibuna Muhammad, tidak searah dengan pewaris Nabi Muhammad, tidak searah dengan para aulia Allah dan orang-orang salihin. Orang Islam ini nanti kalau tidak searah, matinya bukan husnul khotimah, matinya kecebur suhul khotimah yang tidak wajar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Sebagaimana Allah Rabbul Jalaluhu firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad dan termaktub di dalam Al-Quran Karim, man kana bidi amma fa amma dhalan sabila. Barang siapa di dunianya minta dimaaf, apa yang Allah firmankan? Buta di sini bukan buta kedua matanya, tapi buta ilmunya. Tidak kenal hamba-hamba dan Allah, kekasih Allah Nabi, tidak kenal dengan pewaris Nabi, tidak kenal dengan keluarga Nabi, tidak kenal para habaib, tidak kenal pewaris Nabi, tidak kenal para aulia Allah dan orang saleh. Nanti di akhirat akan dibutakan lagi. Apanya beb yang dibutakan lagi? Bicara jalan siratal mustaqim tidak akan ketemu. Bicara surganya Allah Ta'ala tidak akan ketemu. Bicara Nabi, para wali Allah, keluarganya sendiri pun tidak akan ketemu. Bapak ibu nyari anaknya, anaknya nyari bapak ibunya, istri nyari suaminya, suami nyari istri, nggak ketemu. Loh, kenapa nggak ketemu? Karena di dunianya pada mencong-mencong, di dunianya pada belang-belang, di dunianya akidahnya pada ngalor ngidul. Akhiratu, nanti di akhirat, wadolan sabila, jalan yang akan tersasar dan akan tersesat. Ini yang kita harus kita
harus kita pegang akidah Islam kita biar kuat, biar jangan sampai tersasar dan biar jangan sampai tersesat kalau kita tidak kenal dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Acara Isra wal Mi'raj ini adalah perjumpaan Bapak Ibu dengan Sang Khalik Allah Ta'ala. As-salatul miratul mu'minin, salat itu perjumpaan Bapak Ibu orang mukmin, perjumpaan dengan Allah Ta'ala. As-salatul miratul mu'minin, salat itu adalah perjumpaan kita dengan jalan siratal mustaqim, dengan surganya Allah Ta'ala. Dengan adanya kita berpegang kepada Nabi, berpegang kepada pewaris Nabi, berpegang dengan para aulia Allah dan orang saleh, kita punya kedua mata merem saja, begitu melek di depan mata kita nantinya surganya Allah Ta'ala. Inilah kenikmatan orang yang mengenal kekasih Allah, Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah kampung Kota Baru semuanya akan diwafatkan matinya husnul khatimah. Nabi Muhammad berjumpa dengan Sang Khalik Allah Ta'ala. Beliau didampingi oleh drivernya malaikat Jibril. Dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 7 mentok. Wahai Jibril, anta ma'i, engkau selalu bersamaku kanjeng Rasulullah. Engkau adalah sohibi, engkau adalah temanku yang selalu mundur untuk kepada Sang Khalik dan kepadaku. Wahai Jibril, kenapa engkau mundur wahai Jibril? Perjumpaan engkau dari langit 1, 2, 3 ditanya para nabi-nabi yang lain pada kenal. Man anta Muhammad anta ya Jibril. Bersama siapa engkau wahai Jibril? Bersama Sayyidul Mursalin, bersama Sayyidul Nabiin, bersama Sayyidul Muttaqin, bersama Sayyidul Hamidin, bersama Sayyidul Abidin. Itu Nabi Muhammad, pemimpinnya para Rasul, pemimpinnya para Nabi, pemimpinnya orang yang bertakwa, pemimpinnya orang yang bersabar, pemimpinnya daripada iman Islam, Kanjeng Rasul Allah Habibuna Muhammad. Aku lihat engkau dari langit 1, 2, 3, 7 mentok. Kenapa engkau tidak mau bersamaku lagi wahai Jibril untuk berjumpa kepada Sang Khalik Allah Rabbul Jalal Jalaluh? Wahai Habibuna Muhammad, aku ini gak mampu bersama engkau ya Habibuna Muhammad. Saya minum dulu kali ya, tenggorokan saya kering ya. Ini aja ya. Oh iya, masih baik. Ini lama nggak apa-apa, apa sebentar? Ada lagi ya? Sebentar aja kali, ada lagi banyak ya. Memang kalau cerita tentang Nabi Muhammad lama benar nih. Mahwadin adinu nasihat Allah dan Rasulullah. Apa itu agama? Agama suatu nasihatnya Allah dan Salam. Wahai Jibril, kenapa engkau tidak mau bersamaku lagi wahai Jibril untuk berjumpa dengan Sang Khalik Allah Rabbul Jalal Jalaluh? Wahai Habibuna Muhammad, aku ini gak mampu bersama engkau lagi. Kenapa Jibril? Andai kata ana mahakum bersama engkau ya Habibuna Muhammad, kata Jibril, badanku kebakar semua hari. Badanku angus, badanku meleleh. Loh kenapa meleleh angus? Karena engkau nur ala nur fokun nur, cahaya di atas cahaya. Inna sholatu nur, sesungguhnya sholat itu cahaya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah sholatu imanuddin. Beliau ini ada tiang daripada agama bagi kita semuanya. Gak mampu, andai kata saya bersama engkau ya Habibuna Muhammad, aku ini tidak akan mampu bersama engkau lagi. Badanku kebakar meleleh angus karena engkau adalah nur ala nur fokun nur, cahaya di atas cahaya. Makanya ibu dan bapak masyarakat sini orang Islam kalau kenal Muhammad, insya Allah akan dapat cahayanya Allah Ta'ala. Qad ja'akum minallah, qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah Nurullah wal kitabul mubin, kitab yang menerangkan. Al-Quran tidak bisa jalan kalau nggak ada lijalul Qurannya. Al-Quran tidak bisa bicara kalau nggak ada lijalul Qurannya. Siapa Al-Quran yang berjalan, yang berbicara kalau bukan kita kenal hamba Allah Insanul Kamil wa Insanul Adam, manusia yang sempurna yang teragung di atas segala-galanya adalah junjungan Habibuna Muhammad. Wa ma yatiqul anil hawa in huwa ila wahyuha. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyuha. Nabi Muhammad adalah wahyunya Allah Ta'ala.
Beliau adalah asbatu daripada Allah Ta'ala, Quran yang berjalan. Walladzi hana ilaika bil kitabi, Quran karimul haq, apa yang kami wahyukan kepada kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, itulah pegang kita, Al-Quran yang benar. Nabi Muhammad ini ibu dan bapak Al-Quran yang berjalan. Kita diciptakan dunia ini, kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak tercipta dunia ini. Karena Nabi Muhammad dikasih wasiat oleh Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu. Apa wasiatnya Allah Ta'ala kepada Habibuna Muhammad? Di dalam hadis suci yang Allah firmankan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu samawati wa fil ard. Kalau bukan karena wujudmu ya Habibuna Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan adanya langit dan bumi. Yang kedua, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu jinni wa insi wa qur'anil alamin wa ma fiha minal anbiya wal insan. Kalau bukan karena wujudmu ya Habibuna Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan manusia, Allah tidak akan ciptakan malaikat, para anbiya Allah mursalin, kitab suci Al-Quran Allah tidak akan ciptakan. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtu janna wal nar. Kalau tidak bukan dari wujudmu Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan adanya surga neraka. Yang terakhir, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu ablaq. Kalau bukan karena wujudmu ya Habibuna Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan daripada sekupu alam ini. Makanya Nabi diturunkan di alam dunia, pewaris Nabi diturunkan di alam dunia, para aulia Allah dan orang soleh diturunkan di alam dunia. Beliau juru selamatnya umat Islam dunia dan akhirat. Inna nahnu najalna jikra wal khafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kekasihnya Allah, dan kamilah yang menjaganya. Siapa Nabi? Siapa pewaris Nabi? Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita pegang Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, dunia dan akhiratnya ulaika lahu aman muttaqun, akan mendapatkan keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Inilah agungnya Habibuna Muhammad, mengenalkan kita kepada nabi-nabi yang lain, ingin berjumpanya dengan Allah Ta'ala. Akhiratu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Ta'ala. Apa Nabi Muhammad nyelonongboy? Beliau tidak menyelonongboy, memberikan salam kepada Sang Khalik Allah Ta'ala. Beliau mempunyai tata krama yang sangat budi yang luhur, makrimil akhlak yang sangat mulia. Berjumpa Nabi Muhammad kepada Allah, memberikan salam. Apa salamnya? Di mana kita sholat 5 waktu selalu berastayat. Astayatu murkatus salawatu taibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wassalihin. Segala penghormatan, kebahagiaan, kebagusan hanya milikmu ya Allah. Allah pun memberikan salam kepada Habibuna Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat dan rahmatnya akan tetap kepadamu wahai hamba bila Allah kanjeng Rasulullah. Nabi pun memberikan salam wa ala bidul sholihin, dan hamba-hamba yang soleh. Yang mana? Ini yang asbatukum kepada Nabi Muhammad, yang kencang kepada Rasulullah, yang kencang kepada pewaris Nabi, yang kencang kepada para aulia Allah dan orang soleh, yang selalu ikut, yang selalu ikut, yang selalu dekat, yang selalu mahabbah cinta kepada kekasihnya Allah. Asbatukum ala sirati asadukum hubba ali Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal mursalin. Orang yang paling mantap menuju di jalan Shiratal Mustaqim, yang paling mantap kecintaan antum dengan Nabi, yang paling mantap kecintaan antum dengan pewaris Nabi, yang paling mantap kecintaan antum dengan para aulia Allah dan orang saleh. Insya Allah meninggal dunia husnul khatimah. Amin. Karena cinta ini kepada kekasihnya Allah, ibu dan bapak, itulah sumber pokok tonggak utama yang akan dijamin kita punya ilmu, yang akan dijamin kita punya ibadah amalan. Ilmunya setinggi langit, ibadahnya setinggi langit, amalnya setinggi langit. Wala al-mahabbah, cinta kita dengan kekasih Allah. Jangan harap ilmu ibadah amal kita bisa menjamin membawa surganya Allah Ta'ala. Karena kita ini dikasih titel oleh Nabi Muhammad. Apa titelnya? Al-insanul khata' wa nisan. Manusia itu bersifat salah dan lupa, ada kehilapan, ada kesalahan, ada kekurangan. Bukan untuk pribadi kita saja, antara ilmu ibadah amalnya. Sholat saya diterima apa? Sholat ulun diterima apa enggak sama Gusti Allah Pangeran? Ulun baca Quran benar apa salah? Salah apa benar? Terima apa enggak baca sama Allah Ta'ala? Pasti ada kehilapan, kesalahan. Punya boncengan dengan Nabi, punya boncengan dengan pewaris Nabi,
punya boncengan dengan para aulia Allah dan orang soleh, kita punya mata merem saja. Begitu melek di akhirat, insya Allah di depan mata kita adalah surganya Allah Ta'ala. Insya Allah kampung Kota Baru semuanya husnul khatimah. Amin. Paham gak yang anda ceritakan tadi? Hah? Bingung-bingung dah. Paham ya? Paham. Ya udah. Mudah-mudahan sholatnya jalan terus ya. Pokoknya jangan putus, sholatnya jalan terus. Anak baca qasidah sebenarnya biar enak itu. Jangan terlalu tegang ya. Cuma suara anak habis. Mungkin orang baca kalau kuat-kuat napasin dia. Allahumma barik lana. Ada lagi gak mikir? Ayo semuanya baca. Kita selawatan kepada Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad. Allahumma barik lana. Ada lagi gak mikir? Mikir. Ada lagi mikir. وبلغنا رمضان وحسن قصدنا Ayo semuanya. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا وحسن قصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رجب شهر الله شهر شهير رمضان شهر أمتي مملأة برحمتي اللهم رجب وشعبان وبارك صلوا عليه وعلى آله bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulan umatnya, penuh dengan rahmat ilahi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa hasina sayang berimu sayang, wajahnya cantik tak pernah sholat. Sayang berimu sayang, wajahnya cantik tak mau sholat. Siti Fatimah cantik, tetap jalankan sholat. Siti Fatimah cantik, tetap jalankan sholat. Salli wa sallim
sayang beribu sayang, sudah miskin, sudah kere, tidak mau sholat. Bilal bin Rabah tetap jalankan sholat. Bilal bin Rabah tetap jalankan sholat. Salih sallim daiman ala mana, salih wa sallim daiman ala mana, wal ali wal ashabi man qad wa'ada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sayang beribu sayang, sudah terkena tak mau sholat. Sayang beribu sayang, sudah terkenal, sudah top tak mau sholat. Nabi Muhammad terkenal, tetap jalankan sholat. Nabi Muhammad terkenal, tetap jalankan sholat. Salih wa sallim daiman ala mana, salih wa sallim daiman ala mana, wal ali wal ashabi man qad wa'ada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Asiru salat alaiya binasul salat alaiya nur fi kubur, nur ala sirat, nur fi jannah. Wahai manusia, perbanyaklah bersalawat kepada Habibuna Muhammad. Salawat ini yang banyak kepada Nabi Muhammad, insya Allah menjadi cahayanya Allah Ta'ala di dalam kuburan, cahayanya Allah Ta'ala di jalan siratal mustaqim, dan cahayanya Allah Ta'ala di surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkatnya kita menjalankan sholat 5 waktu yang ketinggalan ya. Insya Allah antum semuanya akan mendapatkan cahayanya daripada kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammadir Rasulullah ya. Karena dalam sholat ini kita ada selawat, insya Allah kita akan mendapatkan cahayanya. Pokoknya antum semuanya jangan pernah takut sama yang ini dan itu. Yang kita takutkan Allah dan Habibuna Muhammad. Bila mana kita udah meninggalkan ibadah, tidak mau berselawat, tidak mau bertawasul baca ratib, tidak mau berzikir, bertasbih, bertahmid, menakibal istighosah, ini yang kita tauhidkan nantinya. Semuanya akan habis dan musnah ya. Mudah-mudahan kampung Kota Baru ini insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala. Fitih dunia akhirat, terjaga agamanya, dunia sampai di akhirat. Kita doakan guru kita bersama para habaibnya, para tuan-tuan guru, para kiai, para masyayikh, maupun para kapolresnya wilayah yang dandinnya. Terutama kita doakan juga kepada Sayyidul Wilayah Bupati kita, seorang Said, seorang habaib yang bernama Habib Jafar Ali Idrus. Kita doakan beliau biar sehat walafiat, panjang umur, bisa melanjutkan lagi periode yang kedua insya Allah, dan umur beliau ditambahkan lagi, dijaga sama Allah Ta'ala, amin. Terutama jajaran pemerintahnya, khususnya daripada Kota Baru semuanya sehat walafiat dan panjang umur ya. Pokoknya kampung ini Kota Baru insya Allah ke surga semuanya, luar biasa.
ke surga semuanya. Saya nggak dengar di situ tadi belakang suaranya, suara urus kumpul nih luar biasa. Inilah jamaah-jamaahnya. Pokoknya insya Allah selamat semuanya. Kita hidupkan Kota Baru ini dipenuhi dengan selawat kepada Habibur Muhammad. Dengan adanya selawat insya Allah dijaga sama Allah Ta'ala ya. Dari mara bahaya lain-lain insya Allah nggak bakal masuk ke Kota Baru insya Allah ya. Begitupun anak pun tinggal, anak perhatiin orang yang jarak ke makamnya Habib Hasan bin Muhammad Haddad itu nggak ada yang pakai masker lagi. Semuanya biasa ngobrol tenang begini. Semua nggak ada yang rasa takutan. Insya Allah dijaga. Orang yang selalu dekat kepada Allah, dekat kepada Habibuna Muhammad insya Allah nggak tertular ya. Apa namanya, corona kan timbulnya dari negara Cina ya, di Wuhan. Di Wuhan ini semuanya pada yang berjalan kompak jatuh, bayangin. Ini udah karma mungkin ya, kalau biasa di karma. Nggak tahu, udah Allah punya kuasa ya. Tapi orang Islam semuanya di sana tidak ada yang terkena daripada virus corona. Ini luar biasa, dijaga. Akhirnya ada hikmahnya dengan ada seperti ini. Mungkin dia macam-macam sama orang Islam kali gimana. Akhirnya Allah kasih hidayah kepada orang-orang Cina penduduk Wuhan. 20.000 pada memeluk agama Islam, diajar. Makanya Islam itu mengajarkan adanya wudu, berkumur ya, cuci tangan, segala macam kebersihan. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutahhirin. Allah ini cinta kepada orang yang bertobat dan Allah cinta kepada orang yang selalu membersihkan hatinya ya. Mudah-mudahan insya Allah kita dijaga sama Allah Ta'ala ya. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, sholat sunnah atau membaca ratib, berselawat, berzikir, bertasbih, beristighosah. Jangan tinggalkan. Insya Allah kampung Kota Baru dijaga sama Allah Ta'ala ya. Insya Allah virus tidak akan kena ya. Insya Allah nggak bakal lama ya. Kalau misalnya ada virus muncul lagi seperti ini, yang lain daripada yang lain, bukan virus corona lagi, ini tandanya akhir zaman nih Bapak Ibu. Saya punya orang tua lagi masih hidup, ngajar di Gubal Hadat, ngasih tahu sama jamaah, wahai jamaah yang selalu hikmat dan istiqomah di majlis tazkir ini, biar kuat akidahnya, biar kokoh. Apa bicaranya orang tua saya? Umur dunia ini dikasih bonus sama Allah Ta'ala 500 tahun. 400 tahunnya udah hilang, tidak ada lagi. Umur dunia ini tinggal cepet 100 mia, tinggal 100 tahun lagi. 100 tahun lagi udah habis nih. Tinggal berapa tahun lagi? 70 ke bawah, 30 ke atas, titik berapa tahun lagi umur dunia. Ini orang tua saya bicara. Begitupun Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad bicara, wahai ashabi sahabatku, umur dunia ini menjelang mau dekat kiamat, tidak akan nyampe 1500 tahun lagi. Kita lihat hitungan Hijriah udah berapa? 1441 Hijriah. Rasul katakan Habib Muhammad menjelang mau dekat kiamat tidak akan nyampe 1500 tahun lagi. Sekarang hitungan Hijriah 1441 Hijriah. Kalau kita bulatkan berarti umur dunia tinggal 59 tahun lagi. Dan Rasulullah kalau bicara beliau manjur, wa may yatiqul anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyuha. Nabi Muhammad wahyunya Allah Ta'ala. Beliau asbatu risalah Quran yang berjalan. Kalau beliau katakan tidak akan nyampe 1500 tahun lagi, tidak dibulatkan Rasulullah, berarti umur dunia bisa 50 tahun lagi, 40, 30, 20 tahun lagi. Ada seorang ulama besar dari Yaman Hadramaut yang bernama Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz Syubakar. Beliau mengatakan, 4 tahun yang lalu saya dengar di Masjid At-Tawun Puncak Bogor. Beliau mengatakan apa? Dajjal itu rantai kakinya udah putus, rantai tangannya udah putus, tinggal terbang nanti Dajjal. Nah, ciri-cirinya Dajjal kalau keluar nanti digoncangkan dulu Masjidil Haram Mekkatul Karomah, digoncangkan selama 3 kali. Untuk apa wahai Rasul? Kata sahabat Nabi, untuk mengusir orang Islam yang kuat akidahnya, imannya lemah, orang Islam yang munafikin, yang musyrikin. Keluar mereka sendirinya. Kemana wahai Rasulullah? Mereka keluar dari Masjidil Haram, meninggal ke Masjidil Haram Mekkatul Karomah. Mereka jadi pengikutnya Dajjal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Nabi katakan yang kekuatan iman kepada Allah Nabi Muhammad seperti menggenggam memegang bara api yang sangat panas. Bila mana bara api ini kita pegang, nggak dibuang bara apinya, ditahan aja, panas benar ditahan. Bila perlu bara apinya udah sampai melepuh di sini sampai habis lah, sampai nggak kebakar lagi, berarti imannya telah sempurna di jalan Allah Muhammad tuh. Nanti dipilih nantinya, la taqumu usaha, tidak akan terjadi kiamat. Masjidil Haram Mekkatul Karomah yang lahan yang tandus gersang, tidak ditumbuhi rumput. Sekarang Jazirah Arab udah tumbuh rumput yang hijau, gunung-gunung yang berbatuan udah mengeluarkan air. Tanda-tanda kiamat. Tidak akan terjadi kiamat bila mana Jazirah Arab Timur Tengah belum diturunkan hujan salju. Sekarang udah hujan es alias salju. Nah, ini tanda-tandanya kiamat.
Makanya ibu dan bapak harus hati-hati. Kita kuatkan iman Islam kita di jalan Nabi, di jalan pewaris Nabi, di jalan para aulia Allah dan orang soleh. Jangan pernah putus mulut kita untuk dibasahi berzikirlah, bertasbih, bertahmid, berselawat. Insya Allah kampung Kota Baru semuanya masyarakatnya akan selamat dunia dan akhirat. Insya Allah kampung Kota Baru semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah dan makmur, selamat dunia sampai di akhirat. Amin. Rabbi bafahna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani. Rabbi bafahna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani. Allahumma tim lana bil Islam wal iman wa tim lana bil khair wa sahadah wa tim lana bil husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jangan bergerak dulu Bu.